Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Seluruh dewan guru dan peserta didik yang berbahagia, alhamdulillah pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada kegiatan kerohanian pada Jumat pagi ini yaitu tentang sholat. Minggu kemarin oleh pemateri sudah disampaikan bahwa sesuatu yang menjadi syarat sahnya sholat itu adalah harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemarin sudah dibahas tentang wudhu. Ketika kita sholat tanpa berwudhu maka sholatnya tidak akan sah. Karena wudhu adalah bagian ibadah yang menjadi syarat sahnya sholat seseorang. Sehingga Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian sehingga kalian suci dari hadas, yaitu dengan cara berwudhu. Maka dari itu perlu dan sangat penting sekali kita untuk memaknai bahwa wudhu ini adalah hal yang harus kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat seringkali disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dari sekian banyak ayat dan surah dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat dalam kehidupan. Di antaranya pentingnya sholat dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh sholatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi. Hal pertama yang akan dihisab kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Yang kedua, sholat adalah tiangnya agama. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Yang ketiga, sholat adalah kunci surga. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir, yang dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Yang keempat, sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kelima, sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat.
Hal ini disebutkan dalam Al-Ankabut, dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, kemudian yang keenam, sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dituliskan dalam surah Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan orang kafir. Perjanjian antara kami dengan mereka, kata Rasulullah, dengan orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan, tidak ada Islam bagi seseorang yang tidak menegakkan sholat. Jadi dari ulasan tadi di atas, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslimah, kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dan juga perhatian berlebih dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan sekedar rutinitas atau penggugur kewajiban. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi surga firdausnya Allah dan insya Allah akan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua untuk diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Terlebih lagi kita dalam menjalankan ibadah wajib, yaitu sholat. Karena sholat itu adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang seyogyanya harus dilaksanakan secara khusyuk. Karena kehusuan merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya hati dan landasan utama tegaknya sholat dan zikir. Ketika seseorang memiliki kekhusyuan, maka ia akan mendapatkan agama dan pahala yang besar. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 35, yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Untuk itu, sebelum kita menghadap atau bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya selesaikanlah terlebih dahulu urusan-urusan yang kiranya dapat mengganggu konsentrasi kita. Buang hal-hal yang dapat membuyarkan konsentrasi kita ketika akan bertawajuh atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senantiasa berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari hati yang tidak khusyuk dan bisa meraih kehusuan sebagaimana doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yang berbunyi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan kerohanian pagi ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya
dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.